Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Karena Aku Suamimu. Dari novel Suami Pengganti. Karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Alia kembali masuk ke dalam bersama Radit dan Cici. Bu Fatimah menarik bibirnya, melihat pemandangan indah di depan matanya. Radit berjalan menggendong Cici dan menggandeng Alia. Sungguh pemandangan yang sangat menyejukkan jiwa. Seperti satu keluarga bahagia. Cici, nih boneka Barbie yang Tante bilang tadi. Gimana, kamu suka kan? Tanya Alia memberikan boneka Barbie pada Cici. Hore, aku dapat mainan baru. Terima kasih Tante. Ucap Cici dan mencium pipi Alia. Alia tertawa bahagia melihat tingkah lucu Cici. Dia kembali berlari menuju teman-temannya sambil membawa bonekanya. Radit ikut tersenyum melihat tingkah lucunya. Bun, Radit titip Alia bentar ya. Radit mau ke depan, ada perlu sebentar. Ucap Radit. Jangan lama-lama, kasihan Alia sendirian. Jawab Bu Fatimah. Radit berjalan keluar dan pergi ke minimarket terdekat. Dia lupa membeli minuman, dan kebetulan minuman di panti juga sedang habis. Sekalian Radit membeli banyak cemilan untuk anak-anak. Alia menunggu bersama dengan Bu Fatimah dan Cici. Saat akan keluar dari minimarket, tak sengaja melihat bayangan pria yang sangat mirip dengan Ardian. Radit sampai berhenti melangkah dan memperhatikannya. Namun dengan cepat bayangan itu menghilang. Apa benar itu Ardian? Berani sekali dia muncul lagi di sini. Apa dia lupa dengan peringatanku? Atau aku hanya salah lihat saja? Batin Radit. Radit kembali melangkah meninggalkan tempat tersebut. Dia kembali ke panti. Di gerbang, Radit tidak sengaja bertemu dengan Keisha. Radit, kamu di sini juga? Tanya Keisha girang, tak menyangka dapat bertemu dengan pujaan hatinya di sini. Ya, aku lagi mengunjungi Bunda. Kamu sendiri? Aku juga mampir. Kebetulan aku lewat daerah sini. Ternyata kita berjodoh ya? Ucap Keisha lagi. Radit dan Keisha berjalan masuk ke dalam sambil mengobrol. Assalamualaikum, Bunda. Sapa Keisha menggantung. Dia kaget melihat Alia ada di sana. Dia pikir Radit datang sendirian. Waalaikumsalam, Keisha. Wah, kebetulan sekali kamu di sini. Kenalkan, ini Alia, istri Radit. Jawab Bunda. Hai Al, ketemu lagi. Ucap Keisha tersenyum paksa. Hai, sapa Alia. Loh, kalian sudah saling mengenal. Bunda kira, ya sudah, dilanjutkan ngobrolnya. Bunda ada perlu sebentar. Bunda tinggal ya. Ucap Bu Fatimah. Dit, kok nggak bilang tadi kalau kamu datangnya sama Alia? Tanya Keisha terdengar kecewa. Kamu nggak tanya kan? Jawab Radit. Alia hanya memperhatikan ekspresi wajah Keisha. Alia menyadari perubahan sikap Keisha padanya. Dia tahu Keisha menyukai suaminya. Nona Alia, disinilah dulu saya dan Radit dibesarkan. Berbeda dengan Nona yang sudah terbiasa hidup mewah. Radit dan saya bersahabat sejak dulu. Kami tumbuh dan besar bersama. Oh Dit, apa kamu masih suka beli kerak telur di ujung gang sana? Tanya Keisha. Kebetulan ini aku tadi beli. Makan yuk, ini kan makanan kesukaanmu. Keisha memberikan bingkisan berisi kerak telur pada Radit. Yang jualan masih Mang Diman loh. Tadi waktu aku beli ini, dia sudah gak kenal. Begitu aku bilang bahwa kita yang dulu sering beli dengan harga setengah, tapi porsinya penuh. Mang Diman langsung ingat loh. Keisha tertawa mengenang masa kecil mereka. Begitu juga dengan Radit. Membuat hati Alia menjadi sakit. Terus dia nanyain kamu. Lanjut Keisha.
Mang Diman masih jualan di sana. Kok aku nggak pernah ketemu ya? Tanya Radit. Dia nampak berpikir. Kalau nggak percaya, nanti kita ke sana lagi. Aku aja tadi hampir nggak mengenalinya. Ucap Kesha. Kini, Kesha dan Radit asik mengobrol masa kecil mereka. Kesha tidak memperdulikan ada Alia di sana. Oh iya, Nona Alia ternyata suka juga datang ke tempat seperti ini. Aku kira Nona hanya suka jalan-jalan ke mall. Ucap Kesha lagi. Alia marah dengan kata-kata Kesha barusan. Dia tahu Kesha sengaja memprovokasinya. Tapi hatinya merasa sakit. Melihat Radit dan Kesha bisa mengobrol akrab. Berbeda jauh ketika bersama dengan dirinya. Kak, aku keluar bentar ya. Mau ketemu Cici. Pamitnya pada Radit. Alia kesal. Dia keluar ruangan meninggalkan Kesha dan Radit yang mengenang masa lalu mereka. Radit masih mengobrol dengan Kesha. Dia membiarkan Alia keluar. Dia tidak menyadari jika Alia merasa sedih. Akhirnya Radit keluar dan mendapat sedang membacakan dongeng untuk anak-anak di taman belakang. Anak-anak tampak senang dan mendengarkan Alia bercerita dengan antusias. Malam harinya, mereka baru pulang. Alia dan Radit berpamitan dengan anak-anak panti. Kesha sudah pulang lebih dulu karena dia ada pemotretan. Cici maju ke depan. Tante cantik, jangan pulang. Nanti Cici nggak ada temannya. Rengek Cici memegang tangan Alia. Alia berjongkok. Sayang, Tante harus pulang dulu. Tante harus bekerja, biar bisa belian yang banyak buat Cici. Nanti jika Tante libur, Tante pasti datang lagi ke sini. Tante janji? Tanya Cici. Janji, jawab Alia. Dia mengancungkan jari kelingkingnya sebagai tanda janji abadi. Kemudian Radit meraih tangan Alia. Menggenggamnya membawa Alia berjalan pulang. Berbeda saat di dalam mobil. Alia diam saja. Dia memandang keluar jendela. Melihat apa saja yang mereka lewati. Radit berulang kali meliriknya. Ada apa dengannya? Mengapa kini dia terlihat sedih? Batin Radit. Alia masuk lebih dulu ke dalam kamarnya. Kini dia kembali tidur di kamar. Lagi-lagi membuat Radit terkejut. Alia keluar kamar karena merasa haus. Dia ke dapur mengambil air minum. Radit masuk dan duduk di sofa di kamar Alia. Alia masuk tanpa memperhatikan ada orang di kamarnya. Alia masuk ke kamar mandi mengganti bajunya dengan piyama. Dan betapa terkejutnya, Alia melihat Radit duduk di sofa memperhatikannya. Sejak kapan dia duduk di situ? Kapan dia masuk? Banyak pertanyaan berputar di kepala Alia. Ada perlu apa hingga kau masuk ke kamarku tanpa izin? Ucapnya ketus, membuat Radit semakin tidak mengerti. Ada apa denganmu? Sejak kembali dari panti tadi kau berubah. Apa ada yang salah? Apa aku menyinggungmu? Aku tidak apa-apa. Kau keluarlah. Aku mau tidur. Radit kesal, Alia mengusirnya. Dia mencengkram erat bahu Alia. Katakan, apa yang membuatmu seperti ini? Aku tahu pasti ada sesuatu. Katakan atau... Radit menggantung kalimatnya. Apa? Apa yang akan kau lakukan, ha? Aku tidak apa-apa. Apa kau tidak dengar? Lebih baik sekarang kau keluar dari kamarku. Dan tidak usah kau pedulikan aku. Urus saja pacarmu itu. Jika kau ke sana hanya untuk menemuinya, tak perlu repot-repot mengajakku. Aku tak... Lagi-lagi, Radit mencium bibir Alia. Entah dorongan dari mana membuat Radit ingin sekali mencium bibir tipis Alia. Alia terdiam. Radit masih menempelkan bibirnya. Alia tersadar dan ingin berontak. Tapi Radit tidak melepaskannya. Dia mencium bibir Alia dengan kasar. Lama Radit menciumnya. Alia terus meronta dan memukul dada Radit. Namun, Radit tidak mau melepaskan ciumannya. Hingga akhirnya mereka kehabisan nafas. Baru, Radit menghentikannya. Alia kembali ingin protes. Tapi Radit membungkam mulutnya kembali dengan bibirnya. Alia kehabisan tenaga. Hingga akhirnya dia diam dan pasrah. Radit sudah hilang kendali karena diselimuti nafsu dan amarah.
Ciumannya turun ke leher, dan tangannya mulai merayap membuka kancing baju yang digunakan oleh Alia. Alia kembali berontak dengan sisa tenaganya. Bagaimanapun, tenaga Alia kalah jauh dari Radit. Mata Radit sudah berkabut gairah. Tangannya dengan kasar menjamah tubuh Alia. Alia hanya mampu menangis dan terus berontak walau semuanya sia-sia. Radit menjatuhkan tubuh Alia di ranjang. Radit masih terus menciumi leher dan turun ke dada Alia. Radit sudah membuka paksa baju Alia dan kini terlihat jelas pemandangan indah di matanya. Radit kembali mencium bibir Alia dan Alia menggigitnya. Tiba-tiba Radit tersadar. Apa yang sudah aku lakukan? Ucapnya dalam hati. Radit melepaskan ciumannya dan menunduk. Maaf. Ucapnya lirih. Dia masih menindih Alia. Kenapa kau lakukan ini? Kau jahat. Ucap Alia menangis. Karena kau istriku. Jawab Radit bangkit berdiri dan berjalan keluar kamar meninggalkan Alia sendiri. Radit berjalan keluar kamar. Kesadarannya telah kembali dan dia heran kenapa dia bisa melakukan hal itu. Kenapa dia tidak bisa mengontrol dirinya saat di dekat Alia? Apa yang sudah aku lakukan? Ucapnya frustasi. Alia menangis begitu Radit meninggalkannya. Dia memeluk lututnya dan membenamkan wajahnya. Kenapa jadi seperti ini? Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih, sampai jumpa.